Para saudara dan saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya, Romo Allen, dalam Renungan Harian Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Saya ingin mengawali renungan ini dengan pertanyaan. Antara nelayan dan tukang kayu, siapakah yang lebih paham tentang situasi danau atau laut? Tanpa perlu basa-basi, jawabannya adalah nelayan. Nelayan sangat memahami situasi danau atau laut sebab hampir setiap hari mereka berada di sana untuk menekuni pekerjaan mereka. Maka, bila mana ada seorang tukang kayu menasihati mereka perihal cara terbaik menangkap ikan, apakah mereka akan segera mengikutinya? Menurut saya, mereka pasti akan menolaknya, sebab keterampilan menangkap ikan berbeda dengan mengolah kayu. Setiap pekerjaan memiliki kekhasannya masing-masing. Karena itu, meminta nelayan untuk menuruti arahan tukang kayu saat menangkap ikan adalah kekeliruan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, gambaran awal tadi kiranya dapat membantu untuk melukiskan Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dikisahkan bahwa setelah mengajar banyak orang dari atas perahu di tepi danau Genesaret, Yesus mendekati Simon dan memintanya untuk bertolak ke tempat yang dalam, lalu menebarkan jala di sana. Padahal Simon baru saja membereskan jalannya karena sepanjang malam ia dan teman-temannya tidak menangkap seekor ikan pun. Tetapi menurut pengakuan Simon sendiri bahwa tetapi karena perintahmu aku akan menebarkan jala juga, Simeon segera menaati perintah Yesus. Sekilas melihat tanggapan Simon ini, ada suatu keanehan. Apa itu? Yesus adalah anak seorang tukang kayu, dan hidupnya tentu lebih akrab dengan pertukangan. Tetapi ia mampu memerintahkan Simon yang adalah nelayan untuk menangkap ikan. Apakah itu tidak keliru? Dalam pandangan umum, Simon berhak untuk membantah perintah Yesus karena danau Genesaret adalah wilayah kerja Simon dan ia lebih paham tentang situasi yang ada di sana. Namun rupanya jawaban Simon atas perintah Yesus ini bukan sekedar tanda persetujuan saja. Simon malah sedang menyatakan imannya pula kepada Yesus. Simon percaya bahwa perkataan Yesus itu mampu mengubah segalanya dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil kalau Allah telah berkehendak atasnya. Iman Simon ini tentu tidak muncul begitu saja. Menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, bila iman Simon bisa bertumbuh, semuanya itu dapat terjadi karena ia menaruh perhatian yang serius terhadap seluruh pengajaran Yesus. Maka dari itu, sebagai balasan atas iman Simon, Yesus bukan hanya memberi tangkapan yang berlimpah.
Yesus juga memanggil Simon dan teman-temannya untuk menjadi murid-muridnya. Menurut Yesus, iman seperti Simon ini harus disebarluaskan dan diteladani pula oleh semua pengikutnya. Tanpa iman kepada Allah, keselamatan tidak akan pernah jadi niscaya. Dan berkenaan dengan hal ini, Santo Agustinus juga pernah berujar demikian. He who created you without you cannot save you without you. Secara singkat dan sederhana, bisa dikatakan bahwa Allah butuh diri kita untuk menyelamatkan diri kita. Jika kita tidak ada, siapakah yang akan diselamatkan oleh Allah? Iman harus hadir untuk mengarahkan diri kita kepada Allah yang akan menyelamatkan kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih, dewasa ini menebalkan iman kepada Allah menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Mengapa? Sebab banyak di antara kita yang memilih untuk bermain aman. Maksudnya adalah saat kita diminta oleh Yesus untuk pergi ke tempat yang dalam dan menebarkan jala, tidak ada satupun yang segera bergegas untuk melakukannya. Kita masih menimbang banyak hal, termasuk memperhitungkan resiko-resiko yang terjadi. Seolah-olah Allah tidak akan melindungi kita dari segala tantangan yang ada itu. Kita tidak mau maju karena takut untuk berkorban. Sungguh kerdil iman seperti ini. Alhasil, bila mana dari hari ke hari gereja kita mulai kosong karena terus ditinggalkan, kita pun mulai cuci tangan dengan mempersalahkan sekaligus mempermasalahkan kualitas pelayan gereja. Pertanyaannya, apakah tugas perutusan itu hanya milik para pelayan gereja saja? Kita perlu banyak berefleksi untuk menjawab pertanyaan ini. Maka, bila kita sadar bahwa keselamatan itu ditujukan bagi semua orang, mari kita berjuang bersama-sama. Mulailah dari pertebal iman kita, sebab Tuhan butuh iman kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.